Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Zaman. Jadi pada malam ini alhamdulillah bisa ngobrol sama Brother Ihsan. Buat yang belum kenal Ihsan adalah satu pelaku usaha atau pengusaha muda yang bergerak di bidang interior. Saya kenal beliau waktu di tahun 2021 tahun kemarin. Tahun kemarin. Jadi ceritanya ada sebuah platform komunitas UMKM Rumah Aksa namanya. Dia mewadahi beberapa pelaku UMKM. Kebetulan Ihsan baru siap wisuda kan ya? Beres wisuda dan pulang sini kan dari beliau juga termasuk alumni pesantren ya, pondok Gontor. Dan kebetulan memang skill beliau cukup apik ya di bidang ngedit video-video yang estetik yang enjoy gitu ya. Enak dilihat orang lah. Enak dilihat orang. Sehingga ketua UMKM atau Rumah Aksa Pak Wahyu nge-hire beliau sebagai admin. Nah, gak lama seharusnya kami jumpa di forum lah, forum kafe itu. Gitulah. Kafe. Sambil bahas perihal UMKM. Cuma karena memang keadaan waktu itu nggak mengizinkan, hujan, mungkin qadarullah pun kayaknya memang belum ada waktu yang pas sehingga kayak tercancel. Terus kapan saat kita jumpa? Kita jumpa tuh enggak di Hermes. Dia ada acara UMKM juga, seminar di satu hotel terbaik di Aceh, Hermes hotel, dan ya udah jumpa ngalir aja gitu kan. Dan itu di luar apa sana? Kita duduk tuh satu tempat tuh, kayak misalnya pas ya. Nah, ini kayak udahlah, kita duduk dan kita bahas tentang UMKM, bisnis, betul dan lain-lain lah. Dan kenapa saya ngajak masuk ke podcast saya Pak Ihsan? Karena memang nyambung. Karena ada beberapa orang yang cukup terkenal yang ngajak podcast bareng saya. Bukan saya nggak mau, bukan saya sok, dan mungkin bisa jadi dia lebih cukup terkenal ketimbang saya pribadi. Bukan karena terkenal, bukan karena ya famous ataupun kaya, tajir segala macam, tapi nggak nyambung kadang nggak se-circle. Betul lagi kayak bilang, karena kan orang ngomong di depan kamera asik, tapi di belakang kamera munafik. Dia nggak bisa ngomong gitu. Bisa ngomong tapi bukan macam. Karena kita ini sekarang hidup di dua dunia kan. Dua dunia. Namanya ada dunia realis. Betul. Realistis ya. Saya kayak hidup di dunia sekarang lah gitu. Kayak bukan jadi diri sendiri. Jangan sampai kita tuh pas dilihat di depan kamera tuh ini asik kali. Pas udah duduk diam main HP. Oh, waktu nggak asik. Jadi kalau mau dibuat podcast lah, alah nih munafik ya nih. Hanya ngomong depan kamera. Kayak fresh, tapi bilang kamera gini lagi. Langsung lagi diam gitu. Asik gitu ya kan. Betul. Itulah sampai hari ini harusnya jadwal kita sebenarnya nggak tampilin saja siang. Brother Ihsan WA saya dan dia bilang, "Kau kosong nggak? Sorry." Alhamdulillah kosong ya kan, pengangguran Pak. Pengangguran yang gitulah. Pengangguran banyak acara. Gitulah. Terus saya bilang, "Sorry kosong." Kenapa? Ini ada kerjaan nih sedikit, ada project endorse salah satu brand kuliner. Dan kebetulan kosong ya udah yuk. Enjoy makan, shoot biasalah kan, kita anak kos gaskan kan. Kita makan di satu tempat yang cukup enjoy lah, apa namanya? Lupa lagi Mimi gitulah. Mimi Aceh itu. Aceh sama geprek. Geprek ya, brand ya biasalah Mie Aceh kan. Beres dari sana hujan dan bilang sama Pak Ihsan, kayaknya kita harus ngopi dah. Karena emang nih kayaknya nggak enjoy kalau kita bulan masa, lagi musim lagi pancaroba kan. Dan juga timingnya pas kali. Momen habis kita di sana, ini enak ngopi. Tapi dia mikir, tidak langsung pulang hambar kali gitu. Kenapa kita nggak ngopi dulu, sharing dulu, siapa tahu ada ilmu baru gitu kan. Karena untuk mendapatkan satu sumber rezeki juga dari silaturahmi. Atau kita pada proyek-proyek bareng Ihsan ataupun kawan tadi, ya udahlah bisa lah. Tapi kita dulu awalnya kita ngobrol biasa aja. Cuma karena saya sekarang udah pengen fokus di YouTube dan kemana-mana selalu bawa tripod ya. Ini niat banget nih. Niat banget. Bang Ekal nih niat banget dengan dia bawa tripod. Di beberapa kesempatan kayaknya sangat sayang kalau nggak diabadikan. Kebetulan tadi dari jam 8 sampai jam berapa sih?
Dari jam sampai sekarang lah. jam sekarang. Sampai sekarang kayak ngerasa kayaknya harus diabadikan. Nah, kebetulan pun sekarang Paisan udah fokus juga di YouTube. Setelah sekian lama menghilang dari peredaran per-YouTubean. Karena ada hati yang terluka. itu emang alasan berat. Alasan berat. Dia terluka ya. Kita memperbaiki keadaan kita kan. Bukan keadaan ini ya. Keadaan hati udah pas, udah mood baru itu bikin. Karena pun mungkin karena kayak kita nih anak muda juga ya. Kita kan bikin konten atau bikin ya konten itu segala macam tuh kalau lagi mood karena ngejar dulu di situ. Ada beberapa orang yang fokus di situ cari rezekinya ataupun ngejar cuannya. Kebetulan kita alhamdulillah kayak Isan udah ada usaha yang namanya Suka Interior yang berfokus di bidang interior dan store di depan Solong Kedah. JP, Jembatan Penayung Banda Aceh. Teman-teman mungkin yang butuh interior yang enjoy, yang keren bisa dong. Bisa sana dong. Ya, interior ini dah. Bisa. Dan alhamdulillah juga saya di konten sebelumnya udah jelasin bahwa di beberapa kesempatan saya sering menjumpai rekan yang ya sepaham, se-circle, sejalan tentang bisnis. Jadi katakan kenapa nggak diabadikan aja? Karena dulu 2015an aku juga main YouTube. Cuman 2018. Cuma bahasa tentang agama, tentang dunia religi. Ini mau bahas agama lagi apa fokus di lain lagi nih? Tentang konsep tentang konten dakwah tak ada. Mungkin di playlist atau di lain hal. Cuman kalau sekarang pengen bangun branding seorang pelaku bisnis UMKM, fokusnya di wirausaha. Dan orang pun kayaknya di beberapa kesempatan aku sering disebut sebagai bos bisnis juragan segala macam walaupun tidak ada apa-apa gitu. Dan kita sejauh ini cukup enjoy menikmati keadaan bisnis yang memang di rintisnya lah ya. Lagi merintis. Tapi udah keren loh ini kalau kita lihat kan. Oh ya, iklan dulu. Produknya nih, produk Bang Jack nih. Ini ada nilam katanya. Nilam kitanya. Dan maaf kalau misalkan kurang enjoy. Kalau orang masih awal Bang, nggak mungkin dia bikin satu, nggak mungkin dia bikin banyak. Pasti dia bikin satu. Ini udah banyak nih. Udah ada 4 varian ah? 5 varian. Ada jempa, melu, kopi, selanga. Yang aku paling suka nih Bang. Melu. Tadi Ini dia. melu. Karena melu wanginya soft. Kalau misalnya untuk selanga nih kayaknya untuk kalangan ibu-ibu betul. Gitu. Nah itu dia. Soft ya. Dan mungkin masuk dulu iklan. Ada. Oke, lanjut lagi. Jadi kita ngeliatnya jadi crop ya apa? Gampang kita ngedit. Ini kan tadi bahas tentang perituban dan bisnis. Karena kayaknya sayang aja kalau misalkan ada bisnis tapi nggak diabadikan ya. Itu salah satu bentuk viralin atau promosikan gitu. Sharing kawan juga. Dan beliau dunia perituban cukup enjoy bro. Banyak daging yang tadi saya serap ya, yang saya dapetin dari beliau. Salah satunya rupanya fakta yang paling menarik adalah ada beberapa, ini bahaya sih tapi kita bahas sedikit. Teman-teman nih, ditonton videonya biar habis. Kita sampai habis ya, biar nggak salah paham. Ada beberapa brand ketika udah ngerintis, ini brand nih, contoh lah, ini brand. Saya bilang, kayaknya aku mau bikin YouTube. Nah, Pak Isan sering nih bangun brand-brand orang. Brand orang cukup apik dalam hal membangun brand orang. Cuman ya itu setelah cukup sukses si brand ini ditinggalin. Kayak itu kita nggak bahas siapa ya. Kejadian orang. Dia cerita sama saya, bukan beliau ya, orang lain, oke? Yang salah paham. Nanti sampai habis. Bahaya juga sampai habis ya. Jadi ya udah, saya bilang sama beliau. Bahaya juga orangnya. Karena hati-hati karena seluk-beluknya yang kita nggak tahu kan. Karena kita nggak tahu hati orang gitu. Ini niatnya ke depan apa ya. Kalau misalnya kita pengen bikin bisnis apapun itu, kalau bisa setidaknya jelas atau enggak ada hitam dan putih lah gitu.
kita kerja sama nih 50-50 apa sekian nanti aku nanggungnya di mana, terus kamu nanggungnya di mana, terus nanti penghasilan kita gimana, nanti kalau rugi bareng apa yang kita lakukan. Kita kalau bisnis itu kan kita nggak mikirkan untungnya aja. Betul. Kita mikir juga ruginya, misalnya kayak lagi syuting kayak gini kita mikirkan nanti transportnya, terus nanti kameranya misalnya nih HP kita udah penuh, berarti kita harus beli memori bareng kayak gitu kan, atau enggak inilah apa namanya itu apa tuh bagi uang lah, usah bareng, senang bareng, nggak hanya makan muncah doang. Karena nanti tiba-tiba, dan kalau misalnya kita udah up nih jangan sampai kita lupa sama orang yang dulu awal kali kita ngerintis. Itu dia tadi poin-poinnya sekarang kayak itu jujur aku juga udah duduk sama beberapa orang kisahnya gitu. Iya, jadi mereka udah ngebangun ego satu orang. Mungkin kalau saran itu buka bisnis jangan berdua, bertiga. Oke. Kenapa? Karena ada orang tengah. Penengah ya. Misalnya aku buka sama Michael kan, tiba-tiba udah konflik. Kalau misalnya ada tiga, dia ada yang memberikan saran. Saya mau cerita ke dia, nih gimana nih bro? Oh udah gini ngapa yuk kita bareng lagi, maju lagi. Dan itu dia harus sepemikiran, sejalan, sepemikiran. Ya, seinilah ya. Ya betul, sepemikiran, sepaham lah, betul. Agar tidak terjadi konflik. Ya contoh Sani tadi aku bilang yang aku podcast sama Sri Sayuti itu memang ranahnya fokusnya untuk brandingin kita masing-masing dan bagi hasil yang jelas. Misalkan ini karena itu, karena namanya bisnis apapun itu jelasin di awal. Misalnya ini ke depannya gini, jangan langsung gas kalian nggak ada penjelasan di awal. Ini kan udah jelas di awal kan sama Sayuti kan. Udah gaskan lah bahasanya. Itulah yang aku bilang sama kawan itu juga rekan bisa kalau kan banyak tuh yang pengen tanam saham ini lah tanya teman-teman sebenarnya bukan nggak maju sih cuman ya itulah agak lambat. Ada rekan-rekan yang ngajak ya join tanam saham segala macam ya, bukan nggak mau terima, bentar saya pelajari dulu konsepnya gimana, kalau misalkan udah enjoy segala macam udah oke, itulah udah aman, merapat gas. Berarti kita harus pemikiran loh, karena apa? Karena kalau misalnya belum pengen mulai satu tuh harus belajar dulu. Betul. Biar kita nggak dibodohin orang. Itu dia. Misalnya kita kayak, yuk invest invest aja, aku nggak tahu persennya gimana. Jadi tahu dulu, belajar dulu. Buku, ikut seminar, riset, tanya ke orang yang udah pernah pengalaman, baru kita masuk itu. Jangan kita modal nekat bahasanya. Masuk itu, bagus ya kan. Karena pengalaman juga, dulu pernah jauh satu investasi bodong, Pak. Udah saya cerita, usah kita sebut nama brandnya, emang juga nggak ada lagi kan. Lagi marak nih investasi bodong. Itulah ya, lumayan Pak, 30-an. Dia menggiur ya, bikin kita tergiur. Dan itu harusnya jadi pengalaman. Kita harus ngeriset legalitas hukumnya gimana, terus kayak manajemennya gimana di dalam internal. OJK apa belum? Itu dia, dari segi internalnya orangnya cukup kita kenal, terus apakah cukup kredibel dalam nge-influence beberapa circle-nya mungkin atau rekan-rekan lingkungannya mungkin, dan itu berat sih untuk kita yang baru mulai di dunia bisnis. Mudah aja sih. Ini anak ini baru bisnis, bisa lah manfaatin. Itu dia. Tuh, itu bahayanya dan. Ini bisa manfaatin. Ini anak ini baru bisnis, ini anak masih si umurnya masih di bawah. Manfaatin lah. Bahaya tuh. Itu bahaya, makanya kayak itu jadi pelajaran buat kita semua teman-teman, dan itulah yang pengen kami sharing buat teman-teman. Terlepas kalian pikir apa sih sampah macam, ya udah aman, setidaknya ada ilmu lah. Mungkin ke depan kita bakal lihat podcast Haikal yang lebih menarik, ya, yang lebih enjoy, dan orang-orangnya juga yang lebih pasti lebih menarik, enak diajak lah ya. Karena ini satu yang kadang-kadang orang-orang banyak yang komentar pas jumpa, kenapa sih nggak undang si Fulan yang udah terkenal, kan ente bisa pansos, kenapa sih nggak undang si Fulan yang judgementnya pengaruhnya cukup besar, tinggi buat ente. Maaf, saya nggak suka mencari ketenaran dengan cara pansos, dan jujur saya nggak mau mencari ketenaran yang circle dulu lah ya, circle yang pas dulu ya. Iya, circle yang pas. Dan ketika saya ngajak collab, minimal saya udah cukup kenal dia, minimal udah ngopi 3-4 kali lah, kayak berada desan kita udah jumpa di beberapa kali Hermes, opening toko Isan juga saya udah datang ini juga, dan udah sering lah, cukup sering. Jadi udah kenal baru saya ngajak konten. Tapi mohon maaf nih brother Haikal,
kemarin Brother Haikal wisuda, saya nggak bisa datang. Alah. Tahu karena kan Memang gara-gara merasa bersalah aku di rumah di podcast. Iya. Klarifikasi ya sih. Dia apa tuh seminar ya? Datang. Seminar, ya. Ada acara besok pas wisuda juga. Yudisium, ya, Bisa wisuda. datang gue oke datang. Uma nih pas tadi itu udah ada antar barang, ada orderan. Enak nih lah. Mungkin Kal kapan lah ngopi kita nih. Ya. Aja lah. Oke, di alhamdulillah. Alhamdulillah terrealisasi. Bikin podcast kita. Langsung bikin podcast. Mantap nih, Pak. Aman. Bere ya bahasanya. Bere. Tapi kenapa saya karena kontainer sebenarnya memang dedikasinya untuk orang Aceh dan Orang Aceh. Dia juga Aceh. Aku sih memang sebenarnya di beberapa kesempatan juga nggak mau Aceh dan Belon agak berat berat. setelah jadi orang Jawa. Tapi harus jet ya Bang. Jelas. Jet. Tipis-tipis ya. Beta masuk-masuk. Seorang bahasa Aceh le kan. Jawa padung tun kasih bahasa Aceh le. Ya. Bisa lah. Mari bahasa Aceh. Lo meruno aja bahasa Aceh. Karena lo ngeurunci begaba bahasa Indonesia. Nggak biasa bahasa Indonesia. Kon aja bahasa Aceh. Jarang begaba bahasa Aceh. Seringan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, tapi harus jet. Ya. Budaya. Mbak Sigula aku naik udah Bruno, Mulo. Mulo. Mulo ini berarti lagi ada kuliah, kau ada kuliah kayak mata pelajaran yang memang Bahasa Aceh. bahasa Aceh yang mulo. Mulo itu bahasa Indonesia bahasa Aceh. Enggak tahu. Bahasa nasional bahasa Indonesia. Indonesia, Mulo. Mulo kayak seni ya. Coba searching di Seni bahasa. teman-teman searching dia lah. Nah, searching lah ya. Masa malas kali itu aja pun susah nih. Searching lah. Dan setelah menikmati ngopi malam ini, ya itu poinnya adalah hati-hati dalam berbisnis ya. Kita kalau misalkan ada teman yang join riset dulu. Jadi Kalau tahu bisa- dia orangnya gimana gitu. Jadi tahu orang yang gimana. Oh, Sampai pernah dari sana, sorry sana. oh ya. Apa Boleh. langsung kusida. Tidak nih. Tidak. Jadi beliau kemana-mana bawa buku bro. Malu nih. Nggak apa, biar orang-orang tahu. Jadi ya ngopi jangan bawa pacar terus bucin. Aish, pengen ngomong kasar tapi bahaya. Karena sekarang P udah sebagusnya, tapi itu harus bawa buku. Harus bawa buku. Nikmat membaca itu beda sama nikmat kita Menonton. Maka pegang kertas kan misalnya kayak DP kan ada e-book tuh, tapi kurang menurut aku. Terus pegang buku dan kertas bisa dicoret langsung kayak gitu. Iya. Dan itu juga satu bentuk kita kayak menyatu Investasi dengan kita lah, investasi kita tuh jangan betul. investasi beli jam, beli baju, beli Tadi buku juga bahas. Kita juga bahas juga misalnya kalau kita pengen maju, upgrade apa? Jangan upgrade barang. Misalnya kayak barang misalnya rumah nih kal jam aku nih udah berbon nih, enggak lagi itu kan. Ya. Rumahnya baru beli jam baru lah, ini ada duit 500 nih. Ah. Coba jam masih bisa pakai. Itu. Lanjut. Aja deh. Tutup. Enggak apa, lanjut. Ada 2 menit Jam lagi. jam masih bisa pakai. Ya. Kita, Oke, lanjut. pakai aja jam tuh karena masih fungsi. Kita lihat jam-jam 11 sekarang. Betul. Buku ya penting karena buat upgrade skill. Oke, karena baterai udah nggak enjoy, Oke, kita next akan bikin lagi kalau enjoy. akan kita bikin lagi Komen dan ya teman-teman nih bahwa apa yang kita apa bikin yang akan kita ke bikin depan. ke depan. Kalau ada yang kurang, maaf ya, kameranya masih jelek. Itu udah keren nih, udah keren. Oke, sorry lah, masih Makanya banyak. juga udah pas banget. Kita nih di apa nih tempat? Kita endorse Smea juga. Coffee. Smea Coffee di Terima kasih udah memberi Lampu. kita tempat ya. Salam, Di Talam. Salam. Udah Terima kasih lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.